Shalom kasih Kristus, saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Tetaplah semangat dan kuat dalam mengiring Tuhan agar kita menjadi pribadi yang berpengalaman dengan Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar firman Tuhan dibukakan bagi kita dan membuat kita semakin mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kembali kami dihiasi dengan kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan semakin menjadi satu bagian dalam kehidupan iman percaya kami, di mana kami semakin dikuatkan, semakin diperteguh iman percaya kami, sehingga kami mengerti akan arti hidup dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan, ini yang menjadi satu kerinduan kami, di mana setiap segi kehidupan kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pribadi yang berharga terdapat dalam kitab Yesaya 43 ayat 4. Demikian firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kekasih Kristus, banyak orang menilai dirinya berharga atau tidak berdasarkan apakah dirinya diterima atau tidak oleh orang lain. Jika orang lain menghormati dan menghargai dirinya, barulah ia merasa berharga. Sebaliknya, jika orang lain tidak menghargai dan menghormati, bahkan menyepelekan dan memandang sebelah mata alias tidak dipandang, merasa dirinya tidak berharga. Kasih Kristus, apapun penilaian orang lain terhadap diri kita tentu sangat berbeda dibandingkan cara Tuhan memandang. Ketahuilah, kita sebenarnya sangat berharga di mata Tuhan seperti yang disampaikannya melalui Nabi Yesaya. Yang saya katakan pada awal pembacaan ayat firman Tuhan yaitu, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Tuhan membuktikan bahwa manusia berharga di matanya, yaitu dengan menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus, dan mati di kayu salib untuk menebus kita. Bapa Surgawi telah rela memberikan anaknya dan menyerahkan nyawa mati di salib sebagai ganti nyawa kita. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa, yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Semua itu untuk menebus dosa-dosa kita. Karena penebusannya, kita menjadi umat yang diselamatkan dari maut dan menerima hidup kekal. Kekasih Kristus, bila kita memiliki barang yang berharga, tentu kita akan menjaganya dengan baik. Bukti selanjutnya bahwa kita berharga di mata Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 2 mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Demikian juga dalam Mazmur 121 ayat 7 dan 8, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Janji Tuhan sungguh luar biasa, bukan? Kasih Kristus, Tuhan memandang kita sebagai orang yang berharga bila kita meresponi panggilan Tuhan, menghormati Tuhan, dan tidak menduakan Tuhan. Sebagai contoh, kita lihat kisah Daniel dan teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, mereka dimasukkan ke dalam tungku perapian yang menyala-nyala, yang luar biasa. Mereka tetap hidup meski api menyambar dengan sangat panasnya di dalam tungku. Bahkan tak satu helai rambut pun terbakar. Mengapa? Karena Tuhan menyertai Sadrak dan kawan-kawannya. Kristus bersama mereka. Nah, kita juga percaya bahwa Allah juga menyertai kita di dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena kita adalah umat Allah yang berharga di matanya. Pertanyaan penting yang patut diajukan ialah, apa yang menjadi penilaian Tuhan terhadap diri kita sehingga kita berharga baginya? Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan, yaitu kita berharga di mata Tuhan bukan berdasarkan apa yang kita pakai dan miliki. Kita berharga di mata Tuhan karena kita menaruh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Rasa hormat dan takut kita kepada Tuhan diwujudkan dalam keseluruhan hidup kita. Misal,
Dalam ibadah seharusnya kita memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Sebagai wujud rasa hormat seharusnya kita mematikan atau menonaktifkan suara handphone kita agar tidak mengganggu, dan hendaknya kita fokus kepada firman Tuhan. Sudah tahu siapa kita? Betapa berharganya kita. Ingat, seorang yang berharga di mata Tuhan adalah seorang yang senantiasa memiliki kehidupan rohani yang baik dan sehat. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kembali Engkau menghiasi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memahami betapa berharganya hidup kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Itulah sebabnya Engkau rela mati menggantikan diri kami. Tuhan, kami merasa terhormat dan kami merasa tersanjung. Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Biarlah kami belajar juga untuk memberi yang terbaik bagi Engkau sebagai rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan. Tuhan, ini yang menjadi satu kerinduan kami, agar kami tetap berharga di mata-Mu dan jangan tinggalkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan menggedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.